Gereja lama. Ini di sana ada rumah. Kampung Mangkaladong. Beda rumah di sini. Tidak ada rumah, sejalan saja ini. Jalan-jalan ada pondok, tapi tidak orang. Jadi sini sekarang Polon, simpang gereja SD Polon. Ini dulu kita tadi tempat cari rumah orang, cari rumah orang dulu. Cari rumah orang. Saya keluar dulu lah. Saya betul-betul sesat sudah ini. Saya berada di gereja Polon. Ya, sesat. Saya sesat, saya sampai sini gereja Polon. Aduh, saya sesat. Gereja Polon. Saya jumpa anggota gereja di sini dan dia dorang menjemput ke pelautan sini terus. Sekarang saya mau cari gereja Mangkaladong. Saya kembali di sini. Simpang di Kabupaten. Itu sudah sesat. Jumpa simpang dia. Rupanya di sini. Astaga, saya tidak nampak signboard tuh nah. Gereja Mangkaladong. Nampak tuh. Nampak pemilik. Rupanya sama juga. Oke. Saya sudah mendekati gereja kita, gereja Mangkaladong. Masuk dari jalan. Oh, nampak sudah bangunan gereja. Sudah. Saja. Saya sudah sampai. Kita punya gereja ada di atas pulau sana. Jadi saya jalan kaki saja. Inilah persekitaran keadaan di Mangkaladong. Gerejanya ada di atas. Rumah-rumah penduduk kampung di sini. Saya tersesat tadi dan sekarang saya sudah sampai di gereja kita, gereja SD Mangkaladong. Tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surga. Sebab itu Allah tidak mau disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Kita kaitan di ayat langadon iti tulung-tulung di kita dan isang tinayanan di lebih ke sana kata ko
Monggoy hari itu pemukulan. Bagi apa ditulung-tulung dan masuk urban itu pemukulan. Nah kalau ada di sebentar, masuk lagi ya. Pemain namanya Timunda Dali. Nah itu nak jadi pemain pernah. Melanda tidak. Isi anak pohon. Mantan di keluarga di berada. Harohan tanah di sio, harohan ternakan di sio, haroh kulit di sio, haroh walai di sio, haroh ngain apa? Nggak, tapi naik. Nah di sio loho kita rahingan. Lada diceritakan oleh Salom dan Kejadian pasal 12. Lino hawisio. Honggo pinamalahan di kinarhingan kumadi Abraham kepinay. Nah isin okay lo, ay lada diceritakan. Nah isin okay lo honggo. Nga ina po hindi ho kinaringan nga ipo ka. Mga tilang isa kinena. Simbaran na pada Abraham atau respon pada Abraham di lelohong kinarahingan, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik usahanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Hanya taat. Ini saja yang Abraham ada. Dia tidak berada dalam keadaan yang sangat senang. Kepinay, sebentar lagi kita akan mendengar dua lagu daripada Belia dahulu. Beliau menantilah. Selepas ini yang dua, yang dulu, yang bertajuk Mari kita kerja bagi Tuhan. Inilah pengisian perjalanan kita untuk sampai ke dalam kerjaan surga. Mesti bekerja. Kalau tidak bekerja, Anda akan rasa bosan. Anda akan rasa tidak senang untuk berada di dalam kerohanian. Anda tidak mempunyai fokus. Kemudian lagu yang kedua yang akan dinyanyikan, betapa indahnya hari itu nanti dalam kerjaan surga. Jadi terpindahin Anda mau datang. Kita ini dipanggil Tuhan untuk berjalan, bukan secara fisikal di dalam menuju kepada satu tempat yang dikatakan tanah atau tempat yang lebih baik daripada Mangkaladom ini, tapi dari segi spiritual journey, perjalanan rohanian senantiasa berjalan. Dan di dalam perjalanan kerohanian kita ini banyak sekali liku-liku persimpangan jalan yang kita akan lalui. Tetapi bagaimana kita untuk boleh melaluinya? Kita akan mendengar setelah beberapa lagu ini akan dinyanyikan. Pada saat ini saya mempersilakan para belia untuk mengungsikan firman Tuhan melalui lagu ini. Yang senang, segala yang
dengan sukacita, bekerja dengan gemar, bekerja dengan rendah hati. Pengupuro respon ko sangiran supuan yati udah melayani di salam di gereja. Apakah kita merasa bersuka cita? Ana lain dan mata debena main atau karena gereja ada memilih panitia untuk pegawai gereja. Sama ada de gereja tagayo atau okoro, sama ada ogumu anggota atau okuri anggota nga harus nepohin jawatan dari salam de gereja. Bagaimana respon kita apabila kita diberikan tanggung jawab sebagai satu pemimpin yang menarajui jabatan tersebut? Apakah Anda sukacita untuk menerimanya? Ataupun manis bueno, pembalon orang muda bueno, ataupun sibuk kuton dan kebantalan, yohok yai telai di tahun di beno, tipiro na tahun yohok asarik. Apakah respon seperti ini yang akan keluar kepada penetian pegawai gereja nanti? Apabila kita melihat segera pemandat yang tengah tidak pelayanan nggak berdasarkan jangka masa. Nah, perimanan dati dan nanti kandat atau pinai mengait di tempo. Katalim lupa terakhir slow down aku nanda pak. Kalau kita melihat seperti inilah perjalanan kita, maka songkoro sihat. Tidak begitu sihat pertumbuhan perjalanan rohani kita. Tetapi kalau kita melihat bahwa pelayanan-pelayanan yang ada dalam gereja itu adalah part of our life, itulah yang perlu saya lakukan karena inilah yang akan saya lalui di dalam perjalanan rohani saya. Maka Anda tidak merasa mereka tupit air peton benok tak asyik komentar istilah slow down. Tetapi semakin lama kita dalam perjalanan di dalam dunia ini, semakin meningkat tahun itu, sebenarnya kita semakin dekat kepada destinasi sebenar kita. Pada waktu Abraham menerima motivasi untuk meneruskan perjalanan, motivasi yang saya katakan di sini ialah mereka tidak mempunyai keturunan. Keturunan merupakan hal yang sangat penting untuk sesebuah nama keluarga itu, karena dialah yang akan menarujui legacy yang ada di dalam nama seseorang Abraham. Tuhan berkata kepada dia, kamu akan mendapatkan keturunan. Tapi Abraham, dia melihat ketika keadaan sudah begitu lanjut usia, dan dia bertanya, dia berbicara kepada Tuhan, minangki boboros sisyo makin ringan pengkupuro aku kailo da kano aku nila komeno to kano na paisit di komeno kinaringan nga macam itu engine yang kena service. Dia perjalanan dia untuk pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu semakin lancar. Begitu juga dengan kita. Bagaimana supaya aktiviti dalam gereja kita, pertumbuhan rohani secara pribadi kita akan lancar. Setiap perjalanan itu harus dilihat secara positif. Karena kalau tidak, Anda akan berhenti
di mana-mana persimpangan. Jadi di sini ada sedikit pemberhentian perjalanan Abraham ini. Di bahagian dia mau memastikan bagaimana Tuhan memberi dia jawaban bahwa dia mendapat anak yang dijanjikan itu. Pemberhentian di sana ada satu perkara yang agak meragui janji Tuhan. Dalam buku Kejadian 16 itu, istrinya tertawa. Bila mana Tuhan mengatakan hal ini kepada Abraham. Saudara-saudari, ini juga terjadi dalam perjalanan iman kita, rohani kita. Anuania tidak tugasan na kaumista ko. Papaharo to ko KKR ka. Kaumista ko. Ay KKR iradir higasay ay si perubahan. Ay imasa ay itusin. Ay si perubahan. Maha nagita perlu. Ini terjadi di dalam perjalanan rohani kita. Tetapi saudara-saudari, janji Tuhan tidak mempengaruhi di pihak manusia. Biarpun perjalanan itu agak slow, tetapi yang pastinya Tuhan bekerja di sebalik perlahan itu, sehingga mereka menerima apa yang dijanjikan. Dan bila mana Abraham ini menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan, itu saya katakan karena booster dia, karena booster, lancar dia bergerak. Dan inilah yang kita harapkan. Sementara kita juga dalam perjalanan rohani ini, lihat apa yang terjadi di dalam diri Anda. Tuhan telah memberkati kamu sehingga pada saat ini, dari segi kesehatan, dari segi kejayaan anak-anak. Anak-anak kita sudah bekerja, kehidupan kita sudah berubah daripada masa-masa yang lalu. Itulah sebahagian booster yang membuatkan kita akan terus boleh bergerak untuk menuju ke destinasi sebenarnya. Tapi saudara-saudari, kita kena perlu selalu berbicara dengan Yesus, selalu berbicara dengan Tuhan. Inilah yang akan disampaikan oleh choir ini sebentar lagi. Minangki boros di Yesus. Kita kena selalu berkomunikasi sebagaimana Abraham berkomunikasi dengan Allah, supaya dia boleh berjalan ke tempat destinasi itu. Kita juga perlu berbicara atau selalu komunikasi dengan Tuhan, supaya kita dapat berjalan nindalan diralan di Koposion. Inilah lagu yang akan disampaikan oleh choir gereja Kyungsong. Pada saat ini saya menjemput mereka untuk berkongsi message ini kepada Anda semua. Yesus
kulit kami yaki dan cerita pengindalanan di Abraham. Sangkira isio dan patarimo di janji di tanah dan milo de pewaris pan kenapa kok ngaran menggigit di ngaran di melohing na menggigit nagi di bangsa dan rumikot di kinayonon di kinarhingan o sadiaw buat di bangsa. Sanggira bisin nano dagang naretan ko dihay dat harodis semangat isi gisom dat awaya kami Abraham di pagumbalan di paling naaga isang oposyon daw tinamboh dat maan di kinarhingan o kiyonuo itanang dalam perjalanan menuju ke satu tempat dia juga dalam masa yang sama diminta untuk memberikan anak itu kepada Tuhan. Oleh karena nasuangan di kinaringan ni boros daw minongpayan dia Abraham. Biarpun dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang sakit, biarpun dalam keadaan yang dilema, dia tetap menyerahkan anak ini. Saya tidak tahu kalau hal itu terjadi atau diminta. Kalau kita yang diminta Tuhan serahkan anak kami yang iso, nada. Malay ada ating dat miman kano nagidahaw okay no hang kinari. Anong kaya ko dat harap ya Tuhan di karuhangan. Sebab nako nga setuju. Saya sendiri pun kalau kena itu di tempat saya juga tidak akan terus katakan iya. Tetapi apabila Abraham sudah mengalami pemenuhan janji Tuhan ini melalui komunikasi, ada dikatakan tadi berdoa setiap waktu kepada Tuhan supaya Tuhan boleh tunjukkan jalan itu sehingga kita biarpun mengalami hal itu Anda masih boleh bertahan. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Apabila kita mempunyai sahabat, saya pikir perjalanan yang jauh itu tidak terlalu jauh. Kemarin pelayanan wanita wilayah 7 mengadakan lawatan juga ke Lahadatuk. Dan saya di dalam grup itu pelayanan wanita. Usai mah napinsuang pelayanan wanita, grup pelayanan wanita. Saya lihat banyak gambar-gambar perjalanan mereka ini singgah di satu gerai selfie. Selamanya dibeli apa ini? Arlina pot. Yang satu lagi kami baru bergerak di dalam satu kendaraan itu beberapa orang. Dan saya percaya perjalanan itu tidak dirasai terlalu jauh karena ada sahabat, ada aktiviti di dalam perjalanan sehingga sampai di sana ada yang sampai jam 3, ada yang jam 5. Wah, sudah seronok, sudah ada yang sudah pergi pasar sebelum sahabat bermula, ada yang sudah mandi di hotel. Semua ada tempat-tempat di sana. Alangkah indahnya kalaulah perjalanan kerohanian anggota ini seperti itu, seronok. Saya pikir kayak alain keperimanan natin na pempasiti kemungkinan ada keperimanan. Nah, masalah kita ini bosan karena tidak ada pengisian aktiviti. Tujuan aktiviti adalah supaya kita sentiasa aktif, termasuklah hari Sabat.
Bayangkan kalau Anda tidak berada di dalam gereja pada saat itu. Sudah tentu kita akan melakukan perkara-perkara yang lain. Tetapi dia bersifat tidak kekal. Saudara-saudari, kita tidak, barangkali kita tidak mengerti kenapa kita melalui hal-hal yang sakit dalam perjalanan ini. Tapi ketahuilah, semua perkara-perkara yang kita lalui, sama ada yang baik ataupun tidak berapa baik, semuanya itu adalah merujuk atau bertujuan supaya Anda tetap bergantung kepada Tuhan. Kalau Anda dalam mengalami situasi yang sukar, tujuan dia supaya kita mau bergantung dengan dia. Apabila kita mendapat kejayaan, kita kena berbalik kepada dia, bersyukur kepada dia. Sebab rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita, dan jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita, dan rancangan Tuhan dari rancangan kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apabila Tuhan memanggil kita untuk melakukan satu pekerjaan atau mencapai sesuatu yang istimewa, sebenarnya dia mau kita bergantung kepada dia. Terjadi banyak pemberhentian di dalam perjalanan ini. Tetapi saudara-saudari, Alkitab memberikan kita penjelasan bahwa Tuhan tidak pernah menguji manusia. Tuhan tidak pernah mencoba manusia. Tetapi dia membenarkan ujian-ujian itu terjadi supaya bila mana kita boleh bertahan, kita akan timbul seperti emas. Dan bila mana Anda berada di tahap timbul seperti emas, sama ada cuaca yang baik rohani kita, panas, hujan, malam atau siang, Anda tetap bergerak. Waktu muda-muda dulu, kalau minat main bola, kalau sudah sampai jam 4 petang itu, rain or shine, tetap main. Dan yang paling seronok, orang bilang yang hujan ini tidak siok main. Tapi sebenarnya kalau orang-orang muda, yang hujan itulah yang paling siok main. Dan begitulah yang sepatutnya terjadi dalam kerohanian kita. Keadaan yang paling sukar itulah kita enjoy untuk exercise iman kita kepada Tuhan. Anak-anak muda kalau bermain bola pada waktu hujan, sliding itu satu perkara yang sangat suka untuk dibuat, biarpun tidak sepatutnya sliding, karena ada nikmat di sana. Inilah semangat yang kita mau ada di setiap anggota gereja. Ada joy, ada sukacita di dalam perjalanan menuju ke destinasi kita. Dan yang paling penting, sementara kita melalui liku-liku hidup ini, kita tahu bahwa Tuhan memegang kehidupan kita. Kita tahu bahwa hari esok itu kita sama ada senang atau sukar, Tuhan masih memegang kehidupan kita. Inilah lagu yang akan dinyanyikan oleh choir ini. I know who holds tomorrow. Saya tahu bahwa Tuhan memegang kehidupan saya, bukan saja pada hari ini, tapi pada hari esok, pada hari yang seterusnya, sehinggalah kita sampai di destinasi yang Tuhan mau janjikan kita. Saya persilakan sekali lagi choir ini untuk mengongsikan kepada kita. Saya menjemput Anda saudara-saudari untuk renungkan satu persatu ayat
yang akan dilepaskan beliau dan juga beliau bersama-sama untuk menyanyikan. Dan sudah pasti destinasi kita, destinasi perjalanan kita ini adalah di surga. Semoga surga itu dekat hati kita. Semoga surga itu semakin jelas di depan kita. Oleh karena kita tahu bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Dia yang memegang tangan kita. Bila mana kita jatuh, Dia mengangkat kita sehingga kita boleh berjalan terus. Mari kita dengarkan. Nakatotos na berdoa kinilingos na nakanod kalingasan umaos di manta na kinahingan nga tapinay sa kirana po sa moki hubungan dati ito kumakinahingan haram na po komunikasi dati ito kumadisi manikita na ang patulog yati diralan ang kailoh yati harati yati nakurot kaway yati di akhirnya kita akan mencapai kepada satu tahap yang saya pikir kalau ini setiap anggota boleh capai, Anda
boleh bertahan sampai akhirnya. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Sepanjang masa kita hidup itu adalah untuk Kristus. Dan jika kita mati sekalipun, itu masih menjadi berkat bagi kita. Maka dengan itu, pada waktu kita masih hidup, pada waktu punya kesempatan yang baik, berjalan teruslah sebagaimana kapasiti yang Anda ada, karena Tuhan bersama dengan kita. Tapi sekiranya terjadi pemberhentian sebelum kita sampai destinasi itu oleh karena fisikal kita, bila mana kita mengalami kematian, Anda jangan terlalu risau. Tuhan sudah memberikan jaminan untuk Anda. Pada waktu kedatangan Dia kedua kali nanti, Dia akan membangkitkan Anda, dan kita akan bersama-sama berjalan, bukan di dunia ini, berjalan melalui awan untuk pulang ke dalam kerajaan surga. Inilah doa dan harapan saya. Pagangatanku kepada kita di sana, kaino memanalian. Kita berjalan bersama. We not walk alone, but we walk with God. Tuhan memberkati kita, dan semoga masa-masa akan datang. Bukan saja kita bertemu di tempat ini, tetapi di tempat yang lain barangkali, tetapi dengan satu misi, yaitu berjalan sambil menyembuh bersama-sama. Inilah harapan saya, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Opportunity yang pagmamsaro tampan di kerajaan surga. Yun di isaro-saro dati mandati na modern. Jadi arhian na po magangat dati menundik ketidian nomor 100 sa lagu ujian masa ini. Aku pikirkan sekarang. Jadi selepas mendati, selepas doa kinuan kuhit, mereka pemimpin pelayanan musik dahil mengambil gors. Kakak ngatin, nomor 100. Segala pujian, kesyukuran kami nyatakan di hadapan-Mu, karena kami sudah diberkati dengan firman Tuhan melalui pujian dan juga daripada Alkitab sendiri. Biarlah setelah kami diberkati dengan kekuatan ini, dengan kebenaran ini, kami mohon dan kami berharap agar kami akan lancar untuk berjalan dalam kerohanian, terus beriman kepada Yesus Kristus. Biarpun perjalanan kami ini banyak sekali pemberhentian, liku-liku, dan juga bukit yang tinggi. Oleh karena bila mana Tuhan bersama dengan kami, kekuatan kami akan bertambah luar biasa, sehingga kami boleh bertahan, dan akhirnya kami akan tiba di rumah yang kekal.
damai sejahtera, kasih Tuhan akan menyertai setiap umat Tuhan yang sudah hadir dalam kebaktian pada hari ini, sehingga pada waktu mereka akan pulang dan mengharungi hari-hari yang akan datang ini, mereka tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyatakan semua ini. Amin. Apapun keadaan, saya mesti mau pergi Raja Mangkaladon. Sebab apa? Banyak kawan-kawan saya di South Korea dulu petik apple dari Mangkaladon. Saya mau pergi tengok dia orang Hangkong. Terima kasih di doa-doa di Elder Primos kami kagumandang otak kasedap. Karena tukun pahilawalay selepas praktis nga kritikal untuk permainan ko. Nah, terima kasih di taka ako may nahat dahil white gun. Gun, apa yang patutun ko dia gun kakahngaran. Bila saya minum, itu dada saya tidak lagi sakit. Info sebelum pun jadi mungkin berdarah saya batuk ini aku all enaman. But that igi bo, napainom di gun, ang kepala saya pun tidak lagi kalau saya batuk tidak lagi macam mau pecah. Jadi betul-betul Tuhan sudah menjawab keinginan hasrat turut serta di kumpulan. Oke, memandangkan 2 tahun nih pandemik ini terpenjara pokok. Ini kali pertama ada outing di anggota ini kan. Satu anggota di Moloing karena anak tengah untuk ngambil ngewoyo. Jadi ngamlah sendiri ikut. Itulah saya bilang spotting. Itu pemenangan di gitingnya kumpulan pertama itu menanggalan lonot ketika kumpulan lonot. Sebab napa ini ahli dong inang kalanot nangai oleh ing nangai haite yo pes pangalanot lam Elder Primus Lonot. ina pembimbing hanya Pastor Padera Wichigo Helmo Terus ada nyanyi tadi. untuk satu tempo yang begitu lama. Saya pikir tidak kurang kan kumpul gambar-gambaran kira umur 10 tahun pun ada. Potong kiadain aja, hai datang kiadain nggak mungkin pas faktor kesehatan usia Pastor Padera mana di acara kas membimbing dah. Kami Cigo Helmo nggak banyak masa dia di Tampalore. Nggak nunui nak kajar dah, nggak iripin logot-logotan ini dah belajar mengulang-ulang. Terima kasih kepada 2 pianis dah. Michelle angkat tangan, Michelle Jasri Guntis, tanak di Jasri. Michelle Ailan Silam Ebi Amanda, tanak kod nomor 3, Beratak Sumanda. So, ila nawakan lang ahli-ahli ngay ang katuwa ng padalatinga na si Wate. Ang di Wate. Amerika man ni Elder Primus Bihail. Dapat diri. Wakan padalatinga kumulit na ladid. Ya, ada yang balik di college. Pira-pira main UPSI, ada yang pergi UMS. Maka di kailan mo masa depan nila beliawanis sila ay sa beliawanis sa umum. Nga mudah-mudahan untuk dahay digulo kumpulan lonot may dahay alanay ni kumpulan Rolo Kalangadan kakak. No, jadi Rolo Kalangadan atas inspirasi sendiri di Pastor Padirong kita bersetuju. Mudah-mudahan ini lagu-lagu di petondiknya Koit dan Kit Langadan. Mudah-mudahan lah. Okay. Nah, ini dapat lagu-lagu kayak juga baritisnya ada di gulu. Nah, atas the mungkin nonton fenomena ada lagu-lagu dusun itu. Rata-rata yang saya tinggal sekarang mana-mana choir termasuk kayak lagi nggak orang nyanyi dusun. Penyanyi nggak malai tahun kagumuanit itu dihai itu orang putih kerayan dia lah. Tapi pada hari ini orang lebih selesa menandik di susun. Nabayatan hai ini lah makanya ini lagu-lagu tanya dusun. Mudah-mudahan terhibur yatim hari Kalangadan. Cuma bersetuju dari komedi Elder Primus. Anggaplah binahit tabang amoy kau na sulit
sama ada beliawanis atau jadi dahai rollo atau lonot kemudian kolot ngayon pada kayo pa. Macam mana mau balas ini? Perlu bikin grup nyanyian, sediakan beberapa lagu. Nah, kalau khotbah tuh pas dulu itu kita. Oke, terima kasih kepada gereja Yesus Kensom. Jujur, saya secara pribadi begitu terangkat sekali dengan lagu-lagu. Kita tidak tahu berapa besar kuasa musik ini, tapi sebagai saya secara individu, musik ini begitu sejenis dada bagi saya. Dia boleh bawa kita ke satu dimensi yang lain. Dan lagu yang banyak sebut mengahap tadi, saya terpikir saya punya khayalan di tingkat lain sudah. Saya teringat sepanjang hidup saya macam mana Tuhan sudah selama ini. Terima kasih. Dan lagu yang begitu mengangkat jiwa, saya setuju lagu dusun. Sebab ada juga melahing yang tidak berapa, kalau kita nyanyi Inggris habislah dirang. Melayu pun sudah susah paham, apalagi Inggris. Jadi lagu dusun memang satu pendekatan yang sangat baik dan begitu mengangkat jiwa. Terima kasih sebab hari ini bukan kami telah melayani kamu, tapi kamu telah melayani kami di gereja Mangkaladom. Kami begitu berbesar hati. Mungkin selepas ini boleh buat kalau sudah dianggap mitabang. Jadi pasti gereja Mangkaladom kalau ada masa dan kesempatan atas izin Tuhan, pasti kami akan balas di situ. Dan memang betul Cok Pastor, sepanjang 2 tahun banyak pembaruan, terutama sekali kami di gereja Mangkaladom ini. Salah satu pembaruan yang kami bikin di sini, kalau tidak kenyang tidak boleh pulang. Jadi tolong selepas ini kalau rasa-rasa tidak kenyang, kasih tahu, sebab kami tidak kasih benar kamu pulang sebelum kamu kenyang. Nah, itu pembaruan yang kami lakukan. Oke, ya kan lebih serius lah. Kita mau kenalan dulu, nanti kita makan. Sebab kita semua ini seperti yang saya katakan dari awal tadi adalah adik-beradik di dalam nama Kristus Yesus. Dan kita perlu saling mengenal supaya dimanapun kita berada suatu ketika nanti kita akan saling menguat, saling mendukung antara satu sama lain. Dan terima kasih sekali lagi. Sampai sampai depan gereja menanya mana gereja ini. Kami sangat berbesar hati sekali lagi. Terima kasih. Lah maksudnya lah mau pikir. Misal Shalom, selamat hari Sabat. Saya berada di hadapan gereja SD Mangkaladom Kilu dalam wilayah 8 dan dalam daerah Mantuk. Puji Tuhan dengan kebersamaan pada hari ini bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di gereja SD Mangkaladom. Sampai kita jumpa lagi dalam seri lawatan
gereja. Puji Tuhan, semua kita sudah diberkati. Harus terus dulu deh. Asal kasih, beda, saya bergambar dulu, Elder sekejap. Ya, ramai-ramai. Ana, gambar. Oke, itu kenangan. Beliau di depan duduk begini. Oke. Kenangan. Oke. Oke, ready ya? Oke. 1 1 2 3 1. Hei, Elda, kenapa main siring-siring? Ya, satu kali, ramai-ramai. Oke. Oke, selamat berpot bless. Oke, mantap. Kita jumpa lagi, Elda. Paling senang saya jumpa kau di Toran. Ayo. Oke. Ya, jumpa lagi ya. Inilah rombongan daripada gereja Kyonsam Kosusu. Dorang bawa wow macam-macam berkat Tuhan. Oke, ambil 2. Thank you. Makasih. Oh ya. Ya, banyak makanan. Puji Tuhan. Oke, Pan. Ya. Anda makan. Wah, jumpa lagi ya. Jumpa 25. 25 datang ah. Oke Pak, jumpa lagi. Saya salam kamu pakai kamera saja. Jaga diri baik-baik ya. Hah? Balik sudah? Jangan balik dia bilang. Saya dietnya tidak pergi ya. Ada saya mau buat jam 2 di Bundut Tohri lagi. Iya kan. Boleh saya tengok nanti petata. Boleh nih. Masih kan ke punya channel. Oh boleh. Itulah saya mau pisannya terus. Saya kasih masuk tuh. Kamu tengok. Tunggu berapa jam? Jangan lupa subscribe. Ah? Berapa jam mau siap? Siap sudah nih nanti. Siap sudah kamu makan siap sudah. Siap juga. Gembirang nak koi. Oke, bye. Oke, belia kita jumpa 25 hari bulan 9 di SAS Karnival Sukan Wilayah. Semangat. Selamat lu, Bah. Happy Pet Panda bilang kamu dulu, Bah. Hari ini kan. Oke. 1, 2, 3. Happy Pathfinder Day, change the world.